Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok alat tangkap dengan judul perawatan dan pengawetan jaring akan mempresentasikan atau sedikit menjelaskan tentang cara perawatan dan pengawetan benang jaring. Oke, bisa dilanjut. Kelompok ini terdiri dari 6 orang yang terdiri dari Audrisa, Keisha Nurul, Muhammad Andika, Muhammad Rafi, Putri Aisyah, dan Gria Satria. Oke, langsung saja ke materinya. Silakan. Ya, silakan lanjut ke materinya. Yang pertama yaitu pengawetan. Ya, yang pertama itu ada pengawetan. Pengawetan pada prinsipnya merupakan upaya menjaga keawetan benang jaring agar lebih tahan lama dipakai. Pada bahan alami, pengawetan bertujuan untuk menghambat pembusukan. Namun, bagi benang sintetis dan buatan, pengawetan ini hanya mengubah sifat fisik dari benang tersebut. Beberapa ahli dan ilmuwan banyak mengkaji terkait pengawetan benang alami karena benang ini mudah busuk. Namun, tak sedikit juga banyak yang mengkaji pengawetan benang sintetis untuk mengubah sifat benang menjadi lebih baik. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Andika. Yang kedua ada perawatan. Perawatan untuk benang jaring yang sangat penting dilakukan untuk menjaga kualitas benang. Tentu saja ada ketentuan yang harus kita ketahui untuk menyimpan dan merawat alat tangkap ini. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya yaitu ada perawatan dan pengawetan benang jaring. Yang pertama yaitu perawatan, yaitu menyimpan dalam tempat yang aman, disimpan pada tempat yang bebas dari binatang yang akan merusak alat tangkap, dan bebas atau jauh dari bahan yang mudah dibakar. Kemudian perlu disimpan dalam gudang yang bersih serta jauh dari kemungkinan bahaya kebakaran. Kemudian menghindarkan dari sinar atau paparan sinar matahari langsung. Alat yang baru dipakai hendaknya dicuci dengan air tawar, kemudian ditiriskan di tempat yang sejuk sampai kering. Kemudian baru diangkat dan dimasukkan ke dalam gudang. Pada tempat penyimpanan hendaknya bersih dari bekas minyak, bekas kotoran ikan, dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerusakan secara kimia maupun jasa ternik atau mikroorganisme. Pemakaian alat tangkap harus hati-hati, terutama pada saat setting maupun hauling. Pastikan fishing rod aman dari batu karang, tonggak-tonggak, dan lain-lain. Jika alat tangkap dioperasikan di perairan yang berkarang dan sobek, maka alat tangkap tersebut harus diperbaiki dengan cara dijahit ataupun dijurai. Dan dibersihkannya pun alat tangkap dari kotoran laut dan memperbaiki kerusakan kecil secepat mungkin. Selanjutnya. Baik, yang selanjutnya ada pengawetan benang jaring sintetis. Cara pengawetan untuk bahan sintetis yaitu dengan cara pemeliharaan secara tidak langsung. Ada 2 cara. Yang pertama, mencegah kontaminasi, yaitu dilakukan dengan cara menyamak alat penangkap ikan dengan bahan penyamak. Tujuan penyamakan yaitu bahan dapat terlindung oleh bahan penyamak dari kontaminasi bakteri atau jasa teknik lainnya. Yang kedua, dengan cara sterilisasi. Cara ini jarang digunakan atau dilakukan oleh para nelayan. Caranya yang pertama yaitu dengan menjemur alat pada sinar matahari, namun tidak secara langsung. Yang kedua, dengan merebus alat pada air mendidih sehingga bakteri akan cepat mati. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Menurut Clause 1983 telah menjelaskan bahwa pengawetan bertujuan untuk meningkatkan ketahanan benang dan jaring dari pembusukan. Sejumlah metode pengawetan telah dikembangkan oleh nelayan, lembaga penelitian perikanan, industri kimia, dan industri tekstil. Namun, terdapat 2 metode yang sangat efisien, yaitu metode tas Stalin dan juga metode
bichromat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian untuk pemeliharaan benang alami tidak jauh seperti benang sintetis. 1. Menyimpan dalam tempat yang aman. 2. Menghindarkan dari sinar matahari langsung. 3. Alat yang baru dipakai hendaknya dicuci dengan air tawar. Kemudian ditiriskan di tempat yang sejuk sampai kering. Kemudian baru diangkat dan dimasukkan ke dalam gudang. Keempat, tempat penyimpanan hendaknya bersih dan dari bekas minyak, kotoran, dan lain-lain. Yang kelima, pemakaian alat tangkap harus hati-hati, terutama pada saat setting maupun hauling. Kerusakan awalnya kebanyakan disebabkan oleh pergeseran alat dengan benda lain, tersangkut oleh benda lain, atau digigit, kena sirip ikan atau gerakan ikan yang melepaskan diri. Kesembilan, sengaja disobek oleh nelayan. Kerusakan tersebut biasanya disebut kerusakan mekanis. Hal ini harus segera diperbaiki jika tidak akan menyebabkan kerusakan yang lebih parah sehingga menurunkan hasil tangkap. Oke, baik. Itu sekian dari sedikit penjelasan tentang cara pengawatan dan perawatan alat tangkap. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar dan kami akan menjawabnya juga di kolom komentar. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.